Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Damiri Story. Tentunya masih bersama Mas Dam di sini. Kali ini Mas Dam akan membawakan cerita yang berjudul Anak Iblis. Cerita ini ditulis oleh Bang Esot. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Mingkar mingpuring angkala karena marti siwi. Di sebuah hutan tropis yang jauh dari kehidupan manusia, berjalan tergesa seorang lelaki berbadan kurus dan rambutnya keriting. Hutan buyut, begitulah orang-orang menyebutnya. Pohon-pohon di sana berukuran besar, batangnya selalu basah, akarnya merambat ke segala arah. Tidak ada jalan setapak di sana sehingga lelaki itu harus menebas tumbuhan apapun yang menjuntai menghalangi jalannya. Ia berhenti sejenak dan mendongak ke langit. Cuaca sedang mendung, sepertinya akan turun hujan. Ia harus segera sampai di tujuannya. Sesekali dilihatnya jarum kompas yang dipegangnya untuk memastikan kalau langkahnya tetap ke arah selatan. Lelaki itu bernama Rian. Ia nekat masuk ke hutan buyut untuk mengambil getah pohon kemenyan. Getah pohon itu dipercaya bisa membuat istrinya hamil. Sudah berbagai cara Rian lakukan agar bisa dikaruniai seorang anak. Tapi semua cara itu gagal. Istrinya tidak kunjung hamil. Pernikahannya dengan Nova sudah menginjak 15 tahun. Ia malu terus-terusan jadi bahan obrolan tetangga dan keluarga karena dituduh mandul. Mengenai pohon kemenyan di hutan buyut, ia tahu dari salah satu rekan kerjanya yang juga mengalami masalah yang sama. Ajaibnya, setelah istrinya memakan getah pohon kemenyan, bulan berikutnya langsung hamil. Kata temannya itu, hanya ada satu pohon kemenyan di hutan buyut dan jarang sekali ada orang yang berani datang ke sana. Rian menghentikan langkah. Ada sebuah rumah tua di sana. Ia tersenyum, kata rekan kerjanya. Pohon kemenyan itu tumbuh di depan rumah tua. Entah siapa yang dulu membangun rumah tersebut di tengah hutan seperti itu. Segera Rian menghampiri rumah tersebut dan benar saja, ada sebatang pohon kemenyan di depan rumah itu. Tas gendongnya dilepas, ia juga membuka sepatunya, kemudian memanjat pohon itu dengan perlahan. Awalnya ia kesulitan karena batang pohon tersebut licin dan berair. Rian harus menebas beberapa dahan terlebih dahulu sebelum mengiris batang pohonnya. Getah tersebut tidak akan langsung keluar, melainkan harus menunggunya terlebih dahulu. Rian mengusap dahinya yang basah oleh keringat. Dengan golok kecil yang ia gunakan, batang pohon tersebut dilukai sayat demi sayat. Setelah dirasa cukup, ia memasukkan kembali goloknya ke dalam rangka. Dan ia harus tetap di hutan sampai getahnya muncul. Dan tidak ada pilihan lain bagi Rian selain menginap di rumah tua itu. Dinding rumahnya sudah dirambati tumbuhan, lantainya kotor sekali, dan pintunya menganga, tidak ada daun pintu terpasang di sana. Ia memperhatikan sekeliling, sudah sangat acak-acakan. Banyak kayu-kayu bekas furnitur berserakan. Rian juga menemukan sumur yang masih berair di halaman bagian belakang rumah. Katrol, alat untuk menimba sumur, masih berfungsi, terlihat seperti baru diperbaiki oleh seseorang. Mungkin saja rekan kerjanya Rian yang tempo hari mencari getah kemenyan untuk istrinya. Ia kembali ke ruangan tengah. Ada 2 kamar di rumah itu. Semuanya sudah tidak berpintu. Jendelanya melompong, tidak ada kacanya. Banyak daun-daun kering berserakan di lantai. Rian juga menyingkirkan daun tersebut menggunakan sepatunya. Setelah dirasa lumayan cukup bersih, ia duduk sambil mendongak.
Menarik nafas lega, ia memeriksa HP-nya dan tersenyum. Ternyata masih ada sinyal di tengah hutan seperti ini. Ia ingin berkabar pada Nova. Halo Nov. Sayang, kok kamu belum pulang sih? Aku lagi ada tugas mendadak di luar kota nih. Kemungkinan besok aku baru akan pulang. Oh begitu. Emangnya tugas di mana sayang? Bandung. Ya udah hati-hati ya. Kamu bahkan gak bawa baju ganti. Aku bisa beli konov di sini. Ini kamu lagi di mana? Kok sepi banget? Oh, ini lagi di toilet. Rian berbohong ia tidak mau istrinya tahu kalau ia sedang berada di hutan buyut. Ya sudah kalau begitu, aku lagi masak mie nih. Ya udah sayang, udah ya, aku mau pergi lagi nih. Rian menutup telepon. Di dalam tasnya ada sebuah tikar kecil yang sengaja ia bawa untuk alas tidur. Tikar itu digelar, ia membaringkan badan dan berbantal tas gendong. Hari yang sangat melelahkan bagi Rian. Ia berharap besok getah itu bisa dia ambil. Entah jam berapa Rian terbangun, bukan karena nyamuk atau gangguan binatang melata, melainkan karena suara katrol berdenyit seperti ada seseorang yang sedang menimba air. Rian tergeraga bangun dan langsung berdiri. Ia merogoh senter dari dalam tasnya. Ternyata ada seseorang yang menghuni rumah ini. Pikir Rian dalam hati. Dengan penuh rasa penasaran, ia mendekati sumber suara tersebut. Rian kemudian terperanjat saat cahaya senternya menyinari tubuh seorang nenek yang sedang menimba air di sana. Sebisa mungkin ia berusaha untuk tidak panik. Mungkin saja nenek itu memang tinggal di hutan ini, pikir Rian. Walau cahaya senternya menyinari tubuhnya, tapi nenek tersebut tidak memperdulikannya, malah terus menimba air. Suara dari katrol sangat nyaring membuat Rian ngilu mendengarnya. Nek. Karena penasaran ia lantas mendekatinya perlahan. Maaf Nek, saya numpang tidur di rumah ini. Nenek itu tetap sibuk menimba air. Nenek tinggal di dekat sini ya? Rian semakin mendekat. Sekiranya 1 meter jarak Rian pada si nenek tersebut, tiba-tiba saja menguar bau kemenyan yang menusuk hidung Rian. Ia memberhentikan langkahnya, dahinya mengerut, dan saat menoleh ke belakang, dilihatnya banyak lelaki yang sedang duduk sila di ruangan tengah. Anehnya wajah mereka menyerupai wajahnya Rian. Melihat kejadian tersebut, Rian ketakutan. Ia langsung berlutut meminta ampun. Rian paham bahwa tidak ada jalan untuk lari dan ia sudah memprediksi hal ini sebelumnya. Gangguan gaib pasti akan jadi tantangan untuk mendapatkan getah pohon kemenyan. Ampun, Mbah. Saya cuma mau getah pohon kemenyan. Maafkan saya kalau mengganggu, Mbah. Rian menundukkan kepalanya, matanya terpejam dan keringatnya mengucur di wajah. Ia sangat ketakutan. Tidak lama setelah itu kepalanya pusing dan tubuhnya lemas seketika ia jatuh terkapar di lantai. Keesokan paginya ia tersadar. Buru-buru Rian memeriksa batang pohon kemenyan. Getah tersebut sudah muncul dan mengkristal. Ia mengoreknya dengan pisau kemudian memasukkan getah tersebut ke dalam tasnya. Setelah itu ia bergegas pergi. Ia ingin segera memberikan kemenyan tersebut pada istrinya. Sesampainya di rumah, ia langsung menggerus kemenyan tersebut kemudian melarutkannya ke dalam air hangat. Ia sangat yakin kalau kemenyan ini bisa membuat istrinya hamil. Rian tidak sabar ingin segera punya keturunan. Saat istrinya sedang menonton TV di kamar, ia lantas memberikan segelas air yang sudah dicampur bubuk kemenyan tersebut. Ini air apa sayang? Ini
Ini air jampe, biar kita cepat punya keturunan. Kamu minum ya. Nova hanya mengangguk kemudian menghabiskan air tersebut. Ajaibnya seminggu kemudian Nova langsung mual-mual dan setelah dicek dia benar-benar hamil. Rian langsung memeluk istrinya dengan penuh bahagia. Setelah ia menunggu selama bertahun-tahun, akhirnya Nova hamil juga. Ia mengabarkan kehamilan istrinya pada semua keluarga, kerabat, dan rekan kerjanya. Semua ikut bahagia. Di bulan ke-8 kehamilan Nova, tiba-tiba saja perutnya mengempis. Jabang bayi yang ada di dalam perutnya hilang entah kemana. Ia menangis panik. Rian tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ketika akan membawa istrinya untuk berkonsultasi ke dokter, Rian terkejut bukan main lantaran melihat ada sebatang pohon kemenyan yang tiba-tiba tumbuh di halaman rumahnya. "Sayang, itu pohon apa? Kok tiba-tiba ada di halaman rumah kita?" "Kemenyan, Nov. Itu pohon kemenyan." Pohon itu terlihat sama persis seperti pohon yang ia jumpai di hutan buyut. Ada apa ini sebenarnya? Sesampainya di rumah sakit, dokter tidak mengerti dengan apa yang dialami Nova. Kandungannya tiba-tiba raib, seperti ada yang mengambil jabang bayi di dalam perutnya. Setiap malam Nova menangis, ia tidak bisa merelakan bayinya yang hilang itu. Rian sudah berusaha untuk menenangkannya, tapi Nova benar-benar sedih dan kadang melamun sendirian di dekat jendela kamarnya. Soal pohon kemenyan di depan rumah Rian, ia sudah mencoba untuk menebang pohon tersebut, tapi batang pohon itu sangat keras, seperti batang besi yang tidak bisa dirobohkan. Berbagai cara sudah Rian lakukan untuk menebang pohon tersebut, tapi semuanya sia-sia. Rian yakin ini bukan pohon sembarangan, seperti yang ia pernah saksikan di malam itu. Istrinya sudah tidur dengan pulas. Tiba-tiba ia mendengar suara seorang perempuan yang menyanyikan lagu Nina Bobo di halaman rumahnya. Suara itu terdengar halus dan menakutkan. Rian heran, kenapa malam-malam seperti ini ada orang yang nyanyi? Sengaja ia tidak menyalakan lampu rumah. Langkahnya sangat berhati-hati mendekat ke jendela. Ia buka sedikit tirai jendela rumahnya agar bisa mengintip. Anehnya, di sana ia tidak melihat siapapun. Batang pohon kemenyan itu masih berdiri tegak. Tidak ada orang di sana. Suara perempuan itu pun berhenti. Rian mengembuskan nafas lega. Tapi lagi-lagi, saat ia hendak kembali ke tempat tidur, perempuan itu kembali bernyanyi. Rian tidak mau membangunkan Nova. Ia khawatir istrinya ketakutan. Dengan memberanikan diri, Rian keluar dari rumahnya. Ia menoleh ke sekeliling, tetap tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi tunggu dulu. Kedua mata Rian menangkap sesuatu yang aneh di bawah pohon kemenyan. Ia berjalan mendekati pohon, dan tepat di bawah batangnya ada helai rambut panjang seukuran 1 meter berserak berantakan. Dahi Rian berkerut. Lantas rambut siapakah itu? Gumamnya dalam hati. Kemudian ada seseorang meludahi kepalanya dari atas pohon. Rian sontak saja mendongak, dan di sana ia melihat sesosok kuntilanak sedang duduk di dahan pohon sambil menggendong bayi. Rian berteriak ketakutan lalu masuk ke dalam rumahnya. Yang sontak saja Nova terbangun mendengar teriakan Rian. "Sayang, ada apa sih?" tanya Nova yang seketika saja panik. Rian menelan ludahnya sendiri. Nafasnya terengah-engah. Dahinya berkeringat sebisa mungkin ia tetap tenang. Gak ada kok. Gak ada apa-apa kok, Nov. Ya, gak ada apa-apa." Nova penasaran. Ia membuka tirai jendela dan dilihatnya seorang wanita berdiri di depan pohon kemenyan sambil memandangi ke arah Nova. Itu jelas kuntilanak. Wajahnya tersenyum.
yang menggendong seorang bayi. "Sayang, itu kuntilanak sayang." Iya Nov, udah ayo masuk ke kamar. Biarin aja, jangan kita ganggu." Tangan Rian bergetar menuntun istrinya masuk ke dalam kamar. Tidak lama setelah kejadian itu, Rian dan Nova mendengar suara tangisan bayi di halaman rumahnya. Itu terjadi di siang bolong. Suaranya bersumber dari pohon kemenyan. Warga berkerumun di halaman rumah Rian untuk mendengar tangisan itu. Bergantian mereka menempelkan telinga ke pohon kemenyan. "Jadi, bagaimana ini Pak Rian?" "Iya Pak, jelas ada bayi di dalam batang pohon ini. Tebang sajalah Pak." Warga berebut mengajukan saran. "Kita kan sudah coba tebang Pak, tapi pohon ini tidak bisa ditebang," kata Rian. Seorang lelaki muncul di tengah kerumunan warga. Ia tiba-tiba menebaskan golok ke batang pohon kemenyan. "Wah, sekarang bisa nih Pak," kata lelaki itu. Rian mengerutkan dahi. Ia memperhatikan batang pohon yang baru saja ditebas. "Ya sudah, kita tebang saja pohonnya. Tapi hati-hati ya, takutnya di dalam benar-benar ada bayi," ucap Rian. Mereka kemudian menebang pohon tersebut. Semakin terkelupas permukaan batangnya, semakin terlihat kulit seorang bayi di sana. Ternyata ada ruang di dalam batang pohon itu. Sebuah tangan bayi terlihat bergerak-gerak di dalam pohon kemenyan itu. Pohon berhasil ditebang tanpa melukai bayi di dalamnya. Jelas itu bayi perempuan. Di perutnya masih ada tali ari-ari yang menempel. Semua orang kebingungan, kenapa bisa ada bayi di dalam batang pohon kemenyan itu. Rian tiba-tiba ingat sesuatu. Ia langsung menyerahkan bayi itu pada Nova dan bergegas masuk ke dalam rumah. Dengan tergesa-gesa ia meraih HP. Ia baru sadar kenapa dia tidak tanyakan ini pada Farhan, rekannya yang pernah melakukan hal yang sama seperti Rian. "Farhan, gua mau tanya sama lu. Jawab jujur ya." "Wah, ada apa ini? Tiba-tiba nodong gua." Farhan terdengar seperti sedang mengunyah sesuatu. "Anak lu itu lahir langsung dari kandungan lu apa enggak?" Seketika hening. Tidak terdengar suara sedang mengunyah di seberang telepon. "Han, Farhan, anak lu udah lahir?" "Iya udah, dan gila banget. Lahirnya dari pohon kemenyan." "Kalau gitu sama, anak gua juga kayak gitu. Udah, syukurin aja. Yang penting sekarang lu udah punya anak kan?" Rian sesekali menengok ke arah jendela. Warga masih berkerumun di sana, berebut ingin melihat bayi yang lahir di dalam batang pohon. "Kenapa lu gak ngasih tahu gua dari awal sih Han?" "Lah, lu nya aja gak nanya." "Terus gua harus gimana ini?" Rian, ya lu rawat lah. Itu kan anak kamu. Kalau nggak percaya, coba tes DNA aja." "Maksudnya, gimana cara gua ngomong ke warga?" "Loh, emang mereka tahu?" "Gilahan, mereka ngumpul di halaman rumah gua nih. Bayinya jadi tontonan." "Udah, lu bilang aja, bayinya mau lu pungut jadi anak. Gitu aja repot." Rian terdiam. Ia kemudian menutup teleponnya dan bergegas keluar rumah. "Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon tenang. Begini, untuk sementara bayi ini akan saya urus ya. Nanti akan saya konsultasikan ke dokter apakah bayi ini anak saya atau bukan.
Karena bulan lalu kandungan istri saya tiba-tiba hilang. Kebanyakan dari mereka hanya mengangguk. Jangan-jangan jabang bayinya Pak Rian digondol setan, Pak. Terus dimasukin ke pohon kemenyan ini, kata salah seorang emak-emak yang mengenakan daster coklat. Ya sudah Pak Rian, kalau ada apa-apa jangan sungkan minta bantuan kami ya, ujar seorang lelaki setengah baya. Bersambung.